Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora mau melakukan demonstrasi konstekstual dengan Bapak Fasilitator Bapak Nuryanto dan PP Ibu Nani Maharani. Saya sendiri perkenalkan, saya Yayu Sri Rezeki dari SDN 3 Mandarjo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Teman Saya Heru Rianto dari CGP Angkatan 9 dari Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Saya di SDN 1 Mandarjo. Silakan. Saya sendiri Muhammad Maslukin SPDSD dari SDN 6 Sumber, Kecamatan Kradenan. Oke, terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yayu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat sore Pak Maslukin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu sehat Pak Maslukin. Alhamdulillah Bu Yayu. Oke, kesempatan coaching pada sore hari ini Bu Yayu akan jadi coach bagi Pak Heru. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang persiapannya, apa saja yang sudah Bu Yayu siapkan untuk coaching pada sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini Pak, tugas saya sebagai coach, saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti yang akan saya sampaikan kepada Kuci Bapak Heru. Selain itu juga nanti saya akan meluangkan waktu juga karena ini adalah sudah di luar jam kerja ya Pak Maslukin ya. Seperti itu Pak Maslukin. Kemudian untuk rubrik penilaian Bu Yayu, kira-kira nanti akan menggunakan rubrik penilaian yang bagaimana, seperti apa? Untuk rubrik penilaian nanti sesuai dengan alur tirta Pak Lukin, nanti akan mengembangkan 3 kompetensi dasar itu Pak Mas Lukin. Oke, baik. Dengan ini ya, 3 kompetensi inti yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang kedua tadi. Oke, kalau begitu baik, langsung untuk selanjutnya yaitu kompetensi Bu Yayu. Yang ingin Bu Yayu kembangkan itu yang mana Bu Yayu dari 3 tadi? Dari 3 kompetensi tadi ya Pak Lukin, saya hanya membuat 2 saja nanti Pak Lukin sebagai pertimbangan untuk penilaian, yaitu yang saya ambil dari 3 kompetensi nanti saya mengambil mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Untuk lebih spesifiknya yang 2 tadi ya Bu, yaitu mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, langsung saja Bu Yayu dan Pak Heru, monggo silakan untuk melakukan coaching. Selamat melakukan coaching, monggo silakan. Selamat sore Bapak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada kesempatan sore hari ini Pak Heru sudah meluangkan waktu dengan baik di sore hari ini Pak Heru? Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Suasana hati Bapak Heru kelihatannya kok letih lesu, lunglai, ada apakah Pak Heru? Betul sekali ya. Memang agak sedikit galau ini. Oh, kenapa Pak Heru? Ya, ini sedang memikirkan, ini kan ada beberapa anak di kelas saya yang sopan santunnya itu kurang. Sebagai pendidik, saya merasa gagal untuk menjadi guru karena ada beberapa anak yang sopan santunnya masih kurang. Memang di akhir-akhir ini ya Pak Heru ya, sebagai anak sekolah itu seringkali sekarang ini ada penurunan
moral, dekadensi moral seperti itu ya Pak Heru. Banyak sekali di media-media juga kita lihat memang seperti itu ya Pak Heru. Sehingga menjadikan Pak Heru menjadi galau gundah gulana di kesempatan sore hari ini. Terus mengapa Pak Heru ceritanya sama saya? Apa Pak Heru tujuannya ingin ngobrol sama saya di sore hari ini? Iya betul Bu Yayu. Untuk tujuan saya kira untuk bisa menemukan solusi, untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan tadi, sehingga supaya bisa menemukan caranya, bagaimana caranya anak-anak yang kurang sopan tadi bisa berbuat lebih sopan dari seperti biasa. Iya. Kita coba ya Pak Heru ya. Kita coba Pak saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Pak Heru pada anak-anak didik Pak Heru. Semoga nanti kita bisa mengetahui solusinya dan apa yang akan dicapai oleh Pak Heru. Pak Heru sudah mengetahui sejauh itu penurunan dari anak didik Pak Heru nggih Pak Heru nggih. Terus kemudian yang menjadikan kekuatan Pak Heru untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak Heru? Ya, kekuatan pada diri saya yaitu saya selalu memberikan contoh, berusaha memberi contoh yang baik bagi anak-anak. Kemudian saya selalu menegur jika ada yang salah. Mungkin kan kalau tidak ditegur, mungkin anak akan gimana ya, tidak sebenarnya bersalah, tapi dia tidak menganggapnya tidak bersalah karena belum mengetahui bahwa anak itu adalah berbuat salah. Maka dari itu saya kalau mengetahui anak-anak itu kurang sopan atau salah, itu langsung saya tegur dan saya memberikan istilahnya kesalahannya di mana. Gitu ya. Langsung praktek realnya gitu ya Pak Heru ya. Karena anak-anak itu seringkali kalau kita diamkan tidak tahu, tetapi nanti kalau kita menegurnya juga diabaikan, seperti itu deh Pak Heru nih. Sebetulnya kita itu jadi pendidik itu juga sebetulnya juga tidak mau ambil peduli nggih Pak nggih, tapi yang namanya sudah menjadi tanggung jawab. Terus sekarang kalau Pak Heru mempunyai masalah seperti itu Pak Heru, seandainya Pak Heru sudah memberikan contoh, itu sudah merupakan kekuatan dari Pak Heru. Seandainya di skala Pak Heru, itu skala 1 sampai 10 Pak Heru itu ada di mana ya Pak Heru ya? Kalau di skala 1 sampai 10 saya kira masih di 6. Saya merasa masih sangat kurang lah untuk tingkat sopan santunnya anak. Iya, berarti masih ada di atas tengah-tengah sedikit gitu ya Pak, untuk memaksimalkan masih belum maksimal ya. Semoga saja nanti setelah diurai permasalahannya nanti bisa menjadikan anak didik lebih baik seperti itu ya Pak Heri. Terus kemudian Pak Heru, untuk anak-anak seperti itu sudah diberitahu, kadang itu juga anak sendiri mengabaikannya. Terus hambatan-hambatan apa yang dilalui Pak Heru dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang sopan santunnya semakin bertambah, sopan santunnya semakin ditingkatkan. Itu hambatan-hambatan apa yang ditemui Pak Heru? Menurut saya hambatannya adalah satu itu dari faktor lingkungan. Karena anak-anak sering bergaul dengan anak-anak yang usianya lebih dewasa, sehingga gaya bahasanya tentunya akan berbeda. Kemudian gaya bahasa tadi dibawa ke anak-anak seusianya, sehingga saya kira tingkat sopan santunnya menjadi kurang karena biasanya anak-anak yang lebih dewasa itu gaya bahasanya memang seperti itu, hampir rata-rata seperti itu menurut pengamatan saya. Iya. Faktor lingkungan. Kemudian dari faktor keluarga, mungkin bapak ibunya bekerja, mungkin sudah lelah, pulang sudah lelah, sehingga pengawasan ke anak itu masih kurang. Sehingga anak-anak masih kurang, istilahnya kurang pengawasan dari orang tua karena waktu yang terbanyak adalah di keluarga. Gitu ya.
hambatan terbesar justru malah timbul dari lingkungan ya Pak ya? lingkungan. Lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sedangkan di sekolah sendiri itu hanya beberapa jam saja ya Pak Heru ya, yang Gitu. menjadi hambatan-hambatan seperti itulah. Pak Heru, kalau Pak Heru sudah secara real, secara gamblang sudah mengetahui, oh garis besarnya kalau ditarik garis merah itu hambatan itu ada di lingkungan, ada di keluarga. Terus kemudian strategi apa Pak Heru untuk menghadapi hal seperti ini Pak Heru? Untuk strategi sebenarnya saya sudah menerapkan 3S, Bu. Saling, sapa, senyum. Tetapi belum begitu berpengaruh kepada anak didik saya, karena ternyata masih ada sebagian yang tingkat sopan santunnya masih kurang. Nah, Oh, untuk rencananya mungkin ini ya, Bu, ya, ya ya nanti ya, juga akan bisa merubah dari sopan santun anak itu supaya lebih baik lagi. Saya akan bertanya pada orang tua wali murid, apakah di rumah apakah seperti itu atau bagaimana, supaya nanti wali murid tadi bisa menjawab dengan jujur tentang keadaan anak-anak didik anak-anaknya di rumah. Karena tentunya di sekolah kan ada beberapa pengawasan, sehingga kalau di rumah tidak bisa seperti itu. Yang mengawasi adalah orang tua. ya ya ya, memang seperti itu sebagai rencana strategi Pak Heru ya Pak Heru ya, untuk pengawasan lebih, diberi pengawasan lebih kalau di rumah, dan nanti akan secara tidak langsung melibatkan orang tua seperti itu nggih Pak Heru nggih. Nah, untuk menjalankan strategi Pak Heru tadi Pak, komitmen apa yang dipegang Pak Heru untuk menjalankan supaya semuanya berjalan dengan baik Pak Heru? Untuk komitmen saya kira adalah saya telah segera untuk melakukan istilahnya tanya jawab dengan wali murid. Tentunya kalau saya harus datang langsung ke rumah-rumah, saya kira sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Lama Untuk ya. rencananya mungkin nanti saya akan membagikan angket atau link dari Drive supaya orang tua itu bisa menjawab dengan jujur tentang keadaan anaknya yang ada di rumah bagaimana. Seperti itu, Bu. Iya Ya, iya iya ya, bagus itu Pak Heru ya. Biar nanti biar ada respon seperti itu ya Pak Heru ya. Selain orang tua yang membantu untuk masalah sopan santun di sekolah itu pastinya ada yang membantu ya Pak Heru ya. tentunya. Selain orang tua, pihak mana saja Pak Heru yang membantu Pak Heru? Pertama nanti saya akan minta bantuan kepada rekan saya yang sesama guru kelas 6 karena kebetulan di kelas saya adalah paralel, Bu Yayu. Oh ya, Yang bagus pertama Pak yang harus saya mintai tolong adalah teman saya dulu untuk bisa membantu saya, nanti angketnya bentuknya bagaimana, kemudian nanti juga untuk semua kelas, untuk menerapkan tersebut. Oh Saya ya. kira kalau hanya kelas saya yang menerapkan seperti itu, kelihatannya kok mustahil untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Saya kira akan saling berpengaruh. Iya iya iya, betul Pak Heru. Untuk sebagai acuan nanti ya Pak Heru, kalau kalau hanya kita saja, ya apalah artinya ya Pak Heru ya, kalau Ya, tidak betul. didukung bersama-sama. Terus kemudian untuk tindak lanjut Pak Heru, tidak tidak lanjut ke depannya itu nanti biar menjadi suatu kebiasaan ya Pak Heru ya. Bagaimana itu nanti Pak Heru untuk tindak lanjutnya Pak Heru? Untuk tindak lanjutnya ya tadi sama yang saya utarakan di Bu Yayu, untuk kelas-kelas yang lain juga Harus melaksanakan seperti saya, dan untuk tindak lanjutnya saya harus sifatnya harus segera membagikan angket yang saya utarakan tadi kepada wali murid untuk bisa segera diisi, diisi. sehingga saya mengetahui bahwa anak-anak di rumah itu bagaimana, atau sama seperti yang ada di sekolahan atau
berbeda. Mungkin saya bisa menentukan langkah selanjutnya, Bu Yayu. Iya, iya, iya. Segera ditindaklanjuti apa yang menjadi keinginan Pak Heru seperti itu nggih Pak Heru nggih. Betul, betul. Oh, sebetulnya itu Pak Heru sendiri itu sebetulnya sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai solusi loh Pak Heru. Tapi kok kelihatannya kok Pak Heru kurang yakin seperti itu. Setelah pembicaraan ini tadi, saya tangkap ternyata Pak Heru sudah mempunyai solusi. Solusinya itu sudah diutarakan Pak Heru sendiri itu sebetulnya. Pak Heru itu sebetulnya hebat, sudah mencari solusi sendiri. Tapi memang kita itu perlunya sharing-sharing seperti ini ya Pak Heru ya. Kurang Iya, marem kalau tidak kurang marem kalau tidak ada orang yang diajak bicara seperti itu Pak Heru. iya betul. Mungkin awal-awalnya sih, apakah ini langkah ini nanti juga akan berpengaruh apa tidak ya untuk langkah selanjutnya. Ya setelah sharing-sharing seperti ini, mungkin pikiran-pikiran yang agak-agak membeku mungkin ya. Agak Bisa bimbang Pak Heru. bisa mencair dulu ya, bisa Semakin yakin, mencari ya. solusi. Iya, ya semakin yakin. Sudah, saya kira Pak Heru sendiri sudah bisa mencari solusinya. Pak Heru sendiri sudah mendapatkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah Pak Heru. Pak Heru hebat. Hebat sekali, cuma kok Pak Heru tadi itu agak-agak bimbang sebetulnya. Tapi kalau sudah mendapat pemahaman, penekanan, oh ini sudah betul, sudah bagus, sudah baik. Seperti apa yang direncanakan Pak Heru. Seperti itu Pak Heru. Oke. Semoga Terima kasih Bu Yayu. semoga saja nanti Pak Heru dalam mendidik anak-anaknya ke depan itu semakin baik dan sopan santun di sekolahan Pak Heru. Pak Heru sebagai pelopor untuk mendidik anak didiknya menjadi lebih baik karena Pak Heru hebat sekali. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih waktunya Bu Yayu. Sama-sama Pak Heru. Terima kasih Bu Yayu, Pak Heru waktunya. Dari pengamatan hasil observasi tadi saya simpulkan proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta. Sudah tadi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah sudah ada dan dikemukakan, kemudian rencana aksi juga sudah ada, dan yang terakhir tanggung jawab juga sudah. Jadi intinya prosesnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Tetapi kemudian untuk ini Bu Yayu, dari apa yang ingin Bu Yayu capai tadi, 2 kompetensi itu kira-kira yang belum tercapai antara mendengarkan dengan rasa dan yang terakhir tadi pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira yang masih kurang, masih perlu dengan kembangkan lagi yang mana Bu Yayu? Yang saya rasa saat ini kompetensi yang masih kurang kelihatannya present Pak, kehadiran penuh. Karena kendalanya ini ya Pak ya, kayak kita melakukan lewat daring dan sinyalnya mungkin putus-putus. Tadi gambarnya Pak Heru sempat hilang, akhirnya menghilangkan konsentrasi juga. Jadinya present Pak, yang tidak bisa secara maksimal tadi Pak. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin bisa kita tingkatkan lagi Bu Yayu. Iya, ya Pak Mas Lukin, terima kasih. Oke, mudah-mudahan coaching pada hari ini bisa dilanjutkan, dikembangkan lagi di sekolah dengan peserta didik dan juga rekan sejawat mungkin. Ya, terima kasih. Secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Pak Mas Lukin atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yayu. Selamat sore kembali. Sehat-sehat Pak Heru? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Ini Pak Heru, mengenai kegiatan Pak Heru yang akan dilakukan nanti, untuk kegiatan kucing ya Pak Heru ya. Saya selaku observer mau menanyakan, kesiapan Pak Heru sebagai coach, sampai mana Pak Heru kesiapannya untuk kegiatan kucing nanti? Ya, untuk persiapan saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Bu Yayu. Ya ya, bagus bagus sekali ya Pak Heru ya. Semoga nanti kucingnya bisa berjalan dengan lancar, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Pak Heru. Terus kemudian, rubrik penilaiannya bagaimana Pak Heru nanti rubrik penilaiannya? Untuk rubrik penilaian, paling tidak kita sudah bisa menjalankan secara alur peta atau belum, kemudian kompetensi dari kucing tadi harus dilaksanakan atau tidak gitu. Oh, seperti itu. Di alur tirta, kita ketahui ada 3 kompetensi inti ya Pak Heru ya. Yang pertama itu ada present, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif, terus kemudian ada pertanyaan berbobot, seperti itu ya Pak Heru ya. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini Pak Heru, yang secara spesifik yang akan disampaikan Pak Heru yang mana Pak Heru? Untuk yang menjadi spesifik nanti saya akan berusaha untuk present sama mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yayu. Terus kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan Pak Heru itu nanti apa Pak Heru? Untuk indikator saya akan menggali informasi dari kucing, apakah sudah sesuai nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Semoga nanti dari kucing sendiri bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri sehingga bisa menerapkan sendiri, itu yang saya harapkan. Oke, sudah Pak, sudah paham sekali ya. Semoga nanti dengan kucing yang dilakukan Pak Heru antara coach dan kucing nanti semoga saja berjalan dengan lancar, bisa menemukan solusi apa yang diharapkan. Seperti itu Pak Heru. Monggo dipersilahkan untuk Pak Heru. Selamat sore Pak Mas Rukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Lukin? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Ya, di sini cuacanya habis hujan Pak Lukin. Apakah di sana juga hujan? Oke, sama Pak Heru. Oh, sama. Pak Heru sendiri bagaimana hari ini kabarnya sore ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Lukin. Oke, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada cerita apa Pak Lukin yang mau diomongkan pada sore ini? Mau diceritakan pada sore ini? Oke Pak Heru, begini, saya itu beberapa bulan ini, akhir-akhir ini merasa agak galau karena ini Pak. Di sekolah saya itu Bapak Ibu guru itu sekarang berangkatnya ke sekolah itu agak molor Pak. Jamnya ngaret sekarang. Tapi kalau jam pulang itu disi-disian mulih. Kemudian juga sering izin itu Pak. Jadi saya itu gimana ya, karena saya di sekolah itu juga baru, kemudian juga belum di tingkat usia itu juga kurang senior, maksudnya masih ada beberapa yang lebih senior usianya dibanding saya gitu Pak. Jadi kalau mau menegur itu agak ada perasaan kurang enak gitu. Oh gitu. Oke, baik. Kira-kira Pak Lukin, kira-kira apa tujuan dari Pak Lukin dari cerita ini Pak Lukin? Oke, ini Pak Heru, tentu saja ini saya ingin memperoleh solusi dari percakapan kita nanti. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya Bapak Ibu guru di sekolah saya itu nanti bisa kembali semangat dalam melaksanakan tugas, bisa aktif lagi, jadi tidak sering izin, kemudian berangkatnya molor, telat, kemudian kalau pulang disi-disian itu Pak Heru. Ingin memperoleh solusi gitu Pak. Oke Pak Lukin.
Kira-kira kekuatan apa yang sudah dimiliki Pak Lukin untuk kira-kira mencari solusi dari permasalahan tadi, Pak? Oke, kalau untuk kekuatan itu sebetulnya dari saya sendiri, Pak. Dari saya itu kebetulan rumah saya dekat, Pak, dengan kantor. Jadi untuk memberi contoh berangkat tepat waktu itu saya tidak masalah, bisa, Pak. Kemudian dari personel guru-guru di sekolah saya itu juga banyak yang muda-muda, Pak, terutama yang PNS P3K baru itu banyak yang muda. Itu kekuatan dari saya dan sekolah saya rasa itu, Pak. Oh, begitu. Seumpama di skala Pak Lukin 1 sampai 10, kira-kira Pak Lukin di posisi mana ini? Kalau di skala saya rasa ya bisa di 7, Pak. 7 soalnya mungkin yang jadi penghambatnya itu cuma kemauan dari Bapak Ibu guru. Ya. Hambatan kira-kira, hambatan dari Pak Lukin dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau untuk hambatan itu kalau dari diri saya sendiri, kadang saya juga ini, Pak, merasa ngelopro. Ngelopronya begini, Pak Heru. Saya sudah berusaha memberi contoh datang awal, tapi ternyata di sana belum ada siapapun. Itu kan akhirnya untuk besok-besok saya jadi, nah buat apa saya? Nah, itu kadang yang membuat saya ngelopro itu. Kemudian yang kalau dari teman-teman itu saya juga memaklumi, Pak. Ada yang ibu-ibu itu kan rumahnya jauh, mungkin juga harus menyiapkan dulu yang keperluan untuk di rumahnya. Yang rumahnya jauh itu ada 4 orang, Pak Iru. Itu yang ibu-ibu 2, yang jauh, yang bapak-bapak 2. Itu yang kendalanya itu, Pak Iru. Oh, dari hambatan tadi Pak ya. Iya. Ya seharusnya Pak Lukin jangan sampai ngelopro untuk memberikan contoh-contoh kepada anak buahnya supaya lebih giat lagi Pak Lukin. Kira-kira Pak Lukin, rencana aksi yang seperti masalah yang disampaikan dari Pak Lukin tadi, rencana-rencananya ke depan apa Pak Lukin? Tentu saja kalau untuk rencana itu dalam waktu singkat ini saya inginnya itu segera bertemu, Pak, dengan Bapak Ibu guru dalam forum resmi rapat, Pak, ya. Rapat kemudian saya bahas dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk lebih meningkatkan lagi kedisiplinannya. Itu kemudian juga saya juga berkeinginan untuk ini, Pak, untuk menganggarkan pembelian ini mesin absen, mesin fingerprint, Pak. Jadi nanti insya Allah kalau sudah dibeli, nanti tahun depan itu kehadirannya bisa tepat kalau melalui fingerprint, Pak. Jadi jam datang dan jam pulang itu bisa tepat. Itu Pak ya, dengan fingerprint harapannya tanpa disuruh-suruh dia akan otomatis berangkat pagi Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Kira-kira siapa Pak Lukin yang ingin dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut Pak? Tentu saja kalau untuk keterlibatan itu semua unsur yang ada di sekolah Pak. Jadi semua Bapak Ibu guru termasuk staf sekolah dan juga dari komite itu dengan nanti saya akan mengadakan sosialisasi juga. Jadi semua komponen sekolah saya libatkan Pak. Oh, dari teman sejawat, kemudian dari bahkan dari penjaga juga harus dilibatkan Pak Lukin. Iya betul Pak. Kemudian ini tindak lanjut ke depan Pak Lukin. Kira-kira apa tindak lanjutnya? Iya untuk tindak lanjut yang segera itu tadi Pak, untuk menganggarkan, mengalokasikan dari anggaran BOS untuk memesan mesin absen atau fingerprint Pak. Kemudian segera membuat undangan dan juga brosur edaran untuk sosialisasi tentang ini tadi kedisiplinan jam kerja Pak. Itu Pak ya. Yang akan saya sampaikan kepada wali murid. Tanpa disadari sebenarnya solusi itu muncul di Pak Lukin tadi. Dari beberapa tadi sudah ada mesin fingerprint, tanpa disadari itu adalah solusi dari permasalahan tadi Pak Lukin ya. Iya betul Pak Heru. Ya. Kira-kira Pak Lukin ada
mungkin yang dilibatkan selain di situ untuk mengatasi masalah tersebut, apakah ada yang perlu dilibatkan lagi atau bagaimana, Pak? Untuk yang dilibatkan tentu saja ini tadi dari rekan-rekan, terutama nanti akan saya bentuk ini, Pak. Saya bagi tugasnya, misalnya untuk khusus mesin absen nanti saya tugaskan pada satu orang guru untuk mengurusi mesin absennya. Soalnya kan juga meskipun itu mesin juga harus butuh operator, Pak. Jadi akan saya bentuk, saya bagi-bagi. Nanti jadi ada yang piket hari ini kebagian di depan gerbang, kemudian ada yang menyusun laporan di Kejepit tadi juga. Saya bagi-bagi, Pak, tugasnya. Oh gitu. Rencana yang luar biasa, Pak Lukin. Saya kira. Kira-kira mau dilaksanakan kapan, Pak, itu program-program tadi? Untuk penganggaran ya harus secepatnya, Pak. Soalnya ini sudah sudah akhir tahun. Harus saya lakukan di bulan ini, di akhir tahun ini, Pak, di bulan Desember ini. Oke, Pak Lukin. Saya kira tadi udah ada solusi-solusi dari datangnya dari Pak Lukin sendiri. Semoga masalahnya tadi bisa terselesaikan dengan baik, tentunya tanpa menimbulkan suatu permasalahan lagi, sehingga menjadikan anak buah dari Pak Lukin datangnya tidak terlambat lagi, dan pembelajaran tentunya yang diharapkan adalah bisa melayani anak-anak didik sesuai dengan tepat waktu. Gitu, Pak Lukin. Betul sekali, Pak. Ya. Saya kira untuk kali ini saya cukup, Pak Lukin, ya. Untuk sudah saya cukup, Pak Heru. Terima kasih atas solusi dari Pak Heru tadi. Bukan dari saya, Pak Lukin, sebenarnya solusi datang dari Pak Lukin sendiri, gitu ya. Itu tadi, Bu Gayu. Untuk kucing. Ya, sekarang saya mau sebagai observer, mau sama Pak Heru lagi ya, Pak Heru ya. Sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, coaching Pak Heru dengan Pak Lukin. Setelah saya mengamati, saya membersamai Bapak Heru dengan Bapak Lukin, ternyata Pak Heru juga sudah menggunakan alur tirta secara runtut, urut, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah pertanyaan yang berbobot, serta indikatornya juga sudah dikembangkan dengan baik. Terus kemudian dari catatan-catatan saya sudah baik semua, Pak Heru. Sudah baik semua. Terus kemudian yang ingin dikembangkan Pak Heru untuk kucing-kucing selanjutnya, semisalnya kalau ini sudah menurut saya sudah bagus semua. Terus untuk mengembangkan Pak Heru, untuk mengembangkan Pak Heru sebagai coach, itu indikator apa yang akan dikembangkan oleh Pak Heru? Oke, Bu Yayu. Saya kira dari saya sendiri masih ada kelemahan untuk presentnya, Bu, untuk hadir penuh. Tadi saya kira dari Pak Lukin dengan saya, kucing, kok masih kurang untuk hadir secara penuh, karena mungkin ini hanya dari enak kalau kita ketemu langsung. Iya, kalau ketemu langsung bisa sambil ngopi-ngopi ya, Pak Heru. Supaya lebih keakrabannya kan berbeda, Bu. Kalau ketemu sambil ngopi enak. Iya, itu yang mau dikembangkan Pak Heru. Oh, ini juga agak kesulitan, kadang hilang, kadang timbul tenggelam Pak Heru ini, Pak Heru. Kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Heru itu presentnya ya, Pak Heru ya. Dan ya pada dasarnya memang kalau bertatap muka langsung dengan kita menjalankan secara daring memang beda ya, Pak Heru ya. Semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih fokus lagi untuk present, untuk kesemuanya sudah baik apa yang disampaikan oleh Pak Heru menurut catatan saya. Sukses selalu untuk Pak Heru, sukses selalu untuk Pak Mas Lukin. Cukup sekian.
Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Yayu. Selamat sore Pak Lukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Heru, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lukin? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Pak Heru sendiri bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah juga sehat Pak Lukin, sehingga bisa ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Pak Lukin. Sebelum melakukan coaching yang nanti dilakukan sama Pak Lukin sebagai coachnya, kemudian Bu Yayu sebagai coachnya, kira-kira saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Lukin. Ya. Tentunya tentang rubrik penilaian hari ini. Untuk coach dan coaching nanti saya amati, juga saya akan menilai sesuai rubrik penilaian yang ingin dikehendaki. Kira-kira rubrik penilaian seperti apakah Pak Lukin yang ingin disampaikan nanti? Oke, tentu saja rubrik yang saya gunakan yaitu sesuai dengan 3 kompetensi inti itu tadi Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu Pak. Ya. Sesuai dengan alur Tirta ya Pak, jangan lupa nanti dalam proses coachingnya, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coach tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach, dan jangan lupa dengan prinsip coaching Pak, untuk prinsip coachingnya jangan sampai lupa. Dan kira-kira kompetensi apa Pak Lukin yang mau dikembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi saya fokuskan pada 2 yaitu Pak, yaitu mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu Pak Lukin ya. Untuk lebih spesifik Pak Lukin tadi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Begitu Pak Lukin ya yang tadi. Untuk indikatornya Pak Lukin, kira-kira indikator apa yang ingin disampaikan? Untuk indikator ketercapaiannya yaitu dengan menyampaikan pertanyaan berbobot tadi Pak. Jadi saya hanya akan memancing dengan pertanyaan supaya coachnya nanti Bu Yayu itu bisa menemukan solusinya untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yayu sendiri itu. Saya rasa itu. Saya kira cukup Pak Lukin dari saya untuk sebelum proses coaching dilaksanakan. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Silakan Pak Lukin melakukan coaching dengan Bu Yayu. Semoga berhasil Pak Lukin. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lukin. Oke, begini Bu Yayu, sebelumnya saya ingin menanyakan ini Bu Yayu kabarnya bagaimana ini hari ini, sore ini, cuacanya, suasana hatinya bagaimana Bu Yayu? Suasana hati identik dengan suasana cuaca di luar sana Pak. agak mendung Pak, ini mikirkan ada sesuatu yang dipikirkan Pak. Oke, ya sedang ada sesuatu yang dipikirkan, sedang galau mungkin gitu ya istilahnya. Nah, kira-kira ada masalah apa ini Bu Yayu yang membuat Bu Yayu menjadi galau ini? Sebetulnya itu ya mau tidak saya pikirkan, kok saya kepikiran Pak Lukin. Kalau kepikiran kok ya mengganggu saya, aktivitas saya. Begini loh Pak Lukin, sebetulnya itu saya juga nggak mau cerita sebetulnya, tapi begitu ketemu Pak Lukin kok saya mempunyai niatan hati ingin bercerita Pak Lukin.
Oh, oke 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 oke. Jadi Eee, karena ketemu saya jadi kepengen cerita gitu ya? ingin curhat Kok saya nah, bawaannya. kok ceritanya curhatnya kok kepengennya sama saya ini motivasinya tujuannya apa Bu Yayu ini? Tujuannya Bu Yayu ini apa cerita kepada saya ini? Ya pastinya ya punya tujuan lah, Pak. Siapa tahu, nanti, dengan saya bercerita Pak Lukin bisa mengasih solusi. Begini loh Pak Lukin, saya itu punya siswa. Siswa itu tadinya aktif, pinter, anaknya juga manut, dia juga menjadi 5 besar lah di kelas itu, pinter anaknya. Tapi setelah sekian minggu, bulan lah Pak kelihatannya itu, hampir ada 1 bulan, ini kok saya lihat kok sering murung, eee prestasinya menurun, terus dia sendiri juga tidak disiplin, sering terlambat. Lah, terusan saya tanya itu kenapa? Ternyata itu dia itu lagi merasakan, dari orang tuanya. Orang tuanya lagi bermasalah, broken home, terus akhirnya efeknya itu ada pada anak itu, Pak Lukin. Seperti itu, dia terus menjadi kurang disiplin, minat belajarnya menurun, anaknya murung, seperti itu Pak Mas Rukin. Oke, jadi murid Bu Yayu tadi jadi kurang bersemangat dalam belajar karena ada masalah di keluarga, intinya itu ya Bu Yayu? Ya ya Pak Lukin. Nggih, nggih. Jadi sebelumnya sebelum apa kita cari penyelesaian dari masalah itu untuk kekuatan dari Bu Yayu sendiri, kira-kira apa yang sudah Bu Yayu miliki? Lah seperti ini Pak Pak Lukin, saya itu kan orangnya kalau sama anak-anak itu dekat Pak Lukin, saya tidak memandang, ini anak yang pinter, anak yang mampu, anak yang kurang mampu, saya dengan semua anak itu dekat. Jadi anak itu begitu tahu saya, oh ini kok kelihatannya kok tidak seperti biasanya. Kekuatan saya itu adalah saya itu dekat dengan anak, anak suka bercerita dengan saya, anak itu serasa kalau dengan saya itu tidak ada dia berpikiran saya ini guru, saya ini dianggapnya orang tua, seperti itu Pak Lukin kalau di sekolahan. Jadinya seperti biasa, dia lantas mau bercerita, oh ternyata seperti itu Pak Lukin. Oke oke, jadi memang Bu Yayu itu sosoknya memang figur keibuan ya. Jadi anak-anak itu kalau dekat dengan Bu Yayu tentu saja saya memaklumi itu wajar itu. Iya 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 seperti Jadi itu itu Pak ya. Lukin. Kekuatannya ada pada kedekatan dengan anak. Kemudian Iya. kalau jika itu tadi dibuat skala 1 sampai 10 kira-kira berada pada posisi mana Bu Yayu? Nah, untuk permasalahan ini dengan anak yang ini, karena dari sekian anak itu permasalahan ini, saya baru menemukan permasalahan seperti ini baru sekali ini Pak Lukin. Kelihatannya saya itu kalau di skala ya di skala 7 lah Pak Lukin. Oke, di skala Apa 7 apa yang saya hadapi sekarang ini. Oke. Kemudian Bu Yayu, apakah Bu Yayu menemui hambatan atau kendala dalam mengatasi permasalahan anak tadi? Banyak sekali Pak. Karena itu yang saya amati di dalam kelas itu sehari-hari itu, karena dia merupakan anak yang lain daripada yang lain ya Pak ya. Apalagi teman-temannya itu dekat dengan rumahnya Pak. Tahu betul. Oh ini lagi bapak ibunya lagi bermasalah seperti ini lah. Kadang itu juga ada pembulian juga dilakukan Pak. Itu merupakan hambatan dari anak sendiri, ya, dari teman. Itu juga merupakan hambatan. Itu nanti juga sulit sekali bagi saya Pak untuk mengendalikan. Terus kemudian hambatan sendiri itu juga dari orang tuanya sendiri Pak, karena dari orang tua sendiri itu kelihatan sekali kalau orang tuanya itu egois, tidak mau antara demi anak ya Pak ya, demi anak itu kayaknya orang tuanya egois itu Pak, tidak mau mengalah salah satu itu Pak. Itu juga merupakan suatu hambatan Pak itu. Seperti itu. Kalau begitu tadi kan Bu Yayu sudah tahu kekuatannya Bu Yayu, tahu potensinya. Kemudian hambatan juga sudah tahu. Nah, kira-kira Bu,
Ini rencana aksi panjenengan, rencananya apa ini Bu ya yang akan dilakukan ke depannya ini? Lah menurut kalau saya itu mempunyai keinginan, mempunyai suatu rencana itu seperti ini, Pak. Saya menginginkan anak itu bisa belajar seperti semula tanpa merasakan tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam keluarganya sendiri saat ini karena dia terusan ikut neneknya dari ibu seperti itu, Pak. Nah, saya itu harus mendekatkan bagaimana caranya untuk orang tua itu saling mensupport seperti itu, Pak. Lah komitmen saya dalam menghadapi itu, saya selalu mendukung, saya memberi perhatian penuh, Pak, memberi perhatian penuh pada si anak itu, Pak. Seperti itu, Pak Lupin. Oke. Jadi Bu Yayu begini ya, berkomitmen untuk mendekatkan anak. Intinya membangun komunikasi antara komunikasi ya, dengan semua betul, pihak Pak. tadi, Bu. Ya, Kemudian untuk melaksanakan ini tadi Bu, rencananya kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan? Kalau kita di dalam sekolah itu ya terutama kalau kita melibatkan ya kepala sekolah sebagai atasan kita langsung Pak Lupin. Terus kemudian rekan sejawat yang sering-sering saya ajak sharing-sharing kalau ada kejadian seperti ini, saya pasti curhatnya juga dengan teman sejawat. Terus kemudian yang mendukung penuh itu ya dari orang tua murid tadi, Pak. Orang tua siswa sendiri itu tadi, Pak. Oke, jadi intinya semua pihak yang ada di sekolah harus kita libatkan gitu. Pertama kita harus konsultasi dulu dengan atasan, kemudian dengan rekan sejawat juga gitu. Kemudian untuk ini Bu Yayu, untuk tindak lanjutnya yang akan Bu Yayu ambil apa Bu Yayu? Nah, tadi setelah saya berpikir tentang cari solusi untuk mendekatkan hubungan anak dengan orang tua untuk menjalin komunikasi lagi itu ya Pak ya. Terus kemudian saya mempunyai rencana untuk memberikan pengawasan ekstra, memberikan support karena bagaimanapun juga yang namanya anak itu sebetulnya support yang dia perlukan itu biar nanti dia tidak down istilahnya ya Pak Lupin yang tidak down dengan teman-teman juga dia merasa percaya diri untuk membangkitkan kembali percaya diri anak Pak Lupin yang saya harapkan seperti itu. Oke. Jadi dengan intinya dengan pendampingan khusus pada anak tersebut biar mempunyai rasa percaya diri ya, mengembalikan lagi kepercayaan dirinya gitu. Iya, biar nanti juga berefek pada belajarnya dia, moodnya dia pada waktu di sekolahan seperti itu Pak Lupin. Gini Bu Yayu, ini tadi tidak terasa obrolan kita ini. Tadi Bu Yayu sudah mengemukakan semuanya mulai dari kekuatan yang Bu Yayu miliki, kemudian hambatannya yang Bu Yayu temui. Ternyata Bu Yayu sudah menyiapkan solusinya mulai dari saya pancing-pancing tadi. Ternyata Bu Yayu sudah punya solusi, sudah punya rencana aksi dan berkomitmen akan melaksanakannya ternyata. Jadi secara nah ini kira-kira akan dilaksanakan kapan ini Bu Yayu ini? Sebetulnya itu untuk sementara ini juga sudah melalui pengamatan saya dan sudah saya lakukan perlahan-lahan Pak sebetulnya sudah saya lakukan. Tapi untuk rencana kedepannya mulai dilakukan itu ya mulai saat ini, mulai saya mengetahui itu sampai anak benar-benar merasa nyaman dan kalau tenggang waktu itu sebetulnya ya tergantung juga sih Pak ya, saya tidak mematok waktu, oh ini harus berhasil sampai ini, tidak seperti itu karena kan saya juga perlu orang tua, juga perlu dari anak sendiri untuk meyakinkan anak itu
rasanya itu sangat sulit sekali. Beda kalau tentang pembelajarannya, misalnya kita mempelajari anak, kamu harus bisa mencapai nilai ini. Nah, saya patok 1 minggu itu bisa lah. Karena ini masalah suasana hati, Pak. Ya sudah saya laksanakan itu ya mulai saya mendengar itu, saya mengetahui anak prestasinya turun ya sampai nanti, Pak, sampai nanti anak itu mempunyai rasa percaya diri seperti itu, Pak. Oke, terakhir saya ini setelah melaksanakan coaching ini tadi sudah menyampaikan masalahnya sampai terakhir ini, kira-kira tadi sudah merasa mendapat solusi atau belum ini? Kayaknya menurut saya itu belum. Apa? Belum terasa ya, Belum Pak. terasa ya. Iya. Jadi tapi tidak mengalir terasa begitu saja. Sebetulnya Bu Yayu sudah memiliki solusi sendiri itu secara tidak terasa gitu ya. Bu Yayu memang hebat. Nah, belum sepenuhnya kalau tidak ada yang meyakinkan itu kelihatannya aduh bagaimana ya saya harus menyelesaikan masalah ini ya seperti itu Pak Lukin. Makanya sampai butuh teman curhat itu ya seperti tadi Pak Lukin. Jadi ini saya tidak sabar nih ketemu Bu Yayu lagi seminggu ke depan ini ingin menanyakan gimana hasilnya ini. Lah ya Pak. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk membicarakannya lagi Bu Yayu. Oke, siap Pak. Semoga saja nanti cepat membawa perubahan ya Pak ya. Mudah-mudahan segera teratasi masalah anak tersebut. Oke, demikian coaching yang kami laksanakan sore hari ini. Pak Heru, monggo Pak Heru. Kami kembalikan Pak Heru waktunya. Oke, terima kasih Pak Lukin. Setelah saya mengamati praktek kucing dari Pak Lukin dengan Bu Yayu, saya kira Pak Lukin sudah melalui alur theta, ya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Lukin. Tentunya Pak Lukin juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dari kucing tadi. Sudah bagus. Sudah mengajukan pertanyaan bebas tadi ya Pak Lukin, walaupun dilaksanakan secara daring terasa luring Pak Lukin, kedekatan antara dengan supir saling akrab, sehingga tanpa disadari ini adalah kegiatan daring, padahal seolah-olah kita hanya bertatap muka seperti itu Pak. Itu sehingga dari kucing tadi sudah nyaman sehingga mau bercerita permasalahan, dan tanpa disadari pula dari kucing bisa menemukan solusinya sendiri, sehingga diharapkan nanti ke depan permasalahan dari kucing segera teratasi sehingga akan mengembalikan lagi dampak-dampak dari permasalahan tadi Bu Yayu. Kemudian menurut Pak Lukin sebagai coach tadi, kira-kira kompetensi mana yang belum tercapai? Untuk kompetensi saya rasa itu yang present Pak Heru, karena kita kan memang sedang dalam kondisi daring ini. Jadi saya rasa yang present itu perlu saya tingkatkan lagi. Mungkin nanti di coaching selanjutnya kalau kita melaksanakan coaching itu lebih baik secara offline luring Pak, supaya lebih nyaman gitu loh, supaya presentnya itu memang betul-betul terasa present. Jadi meskipun kita daringnya juga sudah terasa present, tapi kalau kita memang betul-betul ketemu gitu kan, presentnya jadi memang present gitu. Itu mungkin Pak Heru. Berbeda ya, berbeda Pak Lukin ya, walaupun memang ada suatu kedekatan walaupun secara daring, tapi berbeda kalau kita bisa ketemu langsung, bertatap langsung, sehingga ngobrolnya itu lebih enak. Kita bisa istilahnya bisa menghargai lah apa yang kita ajak ngomong, sehingga tanpa disadari kalau daring kita tidak melihat sedikit itu kan kira-kira merasa kurang dihargai gitu ya. Iya betul Pak Heru ya. Itu mungkin Pak Lukin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Lukin, Bu Yayu. Terima kasih Selamat Pak Heru. sore semuanya.
Sama-sama, terima kasih Pak Heru, Pak Lukin.